sore bagi kita semua. Apa kabar? Pada sore hari ini saya akan membahas satu topik ajaran Alkitab tentang apakah anggur halal atau haram. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama tentang topik ini. Karena ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa anggur ini haram. Bagaimana haramnya tidak dijelaskan, atau apakah anggur ini halal. Pada sesi ini saya akan membahas dari segi pandangan Alkitab atau dari segi iman Kristen. Bagaimana pandangan atau bagaimana penjelasan Alkitab tentang anggur ini. Saya akan mengawali dari Kejadian pasal 1 ayat 25. Di sini dikatakan, Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan katakan dengan jelas dan tegas itu baik. Oke? Sekarang kita melihat apa sih anggur itu? Dalam perjanjian lama, kata anggur itu dituliskan sebagai yayin. Dan ini kata anggur. Dan kata ini bisa menunjuk kepada anggur yang keras atau yang sudah fermentasi. Atau bisa juga kepada anggur yang manis atau anggur tanpa ragi. Yang berikut ada namanya shekar. Shekar itu minuman keras. Jadi ini minuman anggur yang sudah disebut sebagai minuman beralkohol. Dan yang ketiga ada tirosi, yaitu anggur baru, anggur manis, anggur tanpa ragi, atau anggur yang tidak memabukkan. Jadi ada 3 kata ini di dalam perjanjian lama yang berkaitan dengan anggur. Oleh karena itu, maka untuk memahami bagaimana anggur itu dipahami Alkitab atau diajarkan di dalam Alkitab, kita harus melihat dari 3 kata ini, yaitu yayin, shekar, dan tirosi. Dalam perjanjian baru, kita juga menemukan ada 3 kata yang digunakan kepada anggur. Seperti oinos, di mana oinos ini sama dengan yayin, merupakan kata yang lazim yang digunakan dalam perjanjian baru. Kata yang kedua adalah gleukos, atau anggur baru, atau anggur manis. Dan yang ketiga adalah shikera, yaitu minuman keras. Jadi sama dengan shikar dalam Yunani. Jadi dari kata ini, maka kita dari pengertian ini, maka dapat ditemukan ada 2 jenis anggur. Yang pertama adalah anggur yang tidak memabukkan atau anggur baru, atau anggur manis, atau anggur tanpa ragi. Yang kedua adalah anggur yang memabukkan, yaitu anggur fermentasi. Jadi di dalam Alkitab, ada 2 jenis anggur yang selalu dibicarakan. Ada anggur yang baru, anggur yang manis, anggur tanpa ragi. Dan juga ada anggur yang memabukkan atau anggur yang sudah difermentasi. Bagaimana sikap manusia terhadap 2 jenis anggur ini? Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus dipahami oleh semua orang. Jangan disamaratakan bahwa semua anggur itu haram, begitu ya. Tapi harus dimengerti anggur yang manakah yang tidak boleh diminum atau boleh diminum, tapi cara minumnya bagaimana. Ini harus dipahami. Mari kita melihat sedikit catatan tentang anggur. Di luar kegunaan dalam bentuk minuman, buah anggur merupakan bagian penting dalam makanan orang Ibrani, yaitu sebagai sumber yang menyediakan zat besi dan mineral pokok. Dan juga mempunyai arti ekonomis, sosial, dan religius yang penting di Palestina. Jadi berbicara tentang anggur ini, ada kaitan dengan ekonomi, ada kaitan dengan sosial, ada kaitan dengan religius di Palestina pada waktu itu. Sosial, contoh kegunaannya ketika pesta, ekonomis, bisa dijual, dan lain sebagainya ya. Baru kesehatan, ada mineral-mineral pokok seperti zat besi. Bagian tertentu dari tuayan itu diolah dalam bentuk kue kismis. Kismis itu atau buah-buahan anggur yang dikeringkan.
Dan ini sudah ada sejak zaman kuno dan merupakan makanan pokok di daerah-daerah yang disebut dalam Alkitab. Di mana buah anggur ini ditaruh di luar dan seringkali di atap rumah untuk dikeringkan di bawah panas matahari. Atau satu makanan yang disambut baik oleh orang yang lapar. Kismis adalah pemberian yang mudah dibawa dan lagi pantas. Jadi anggur yang dikeringkan itu disebut kismis dan ini dimakan. Dan ini sudah lazim pada zaman Alkitab. Anggur ini juga termasuk bekal bagi orang yang bepergian. Jadi kalau mau pergi ya dibawa anggur itu. Dan termasuk juga makanan utama dalam pasukan. 2 Tawarik 11 ayat 11. Bahkan juga pohon anggur ini melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Ibrani. Lebih khusus lagi bahwa pohon anggur ini melambangkan Israel sebagai bangsa pilihan. Mereka lah pokok anggur yang dibawa dari Mesir dan ditanam dalam satu tanah pilihan khusus, yaitu di tanah Kanaan. Ini sedikit catatan tentang anggur di dalam Alkitab, bahwa anggur ini memiliki hal yang penting bagi umat pilihan Tuhan. Yang berikut perlu juga untuk kita ketahui tentang catatan tentang anggur ini. Para penulis Yunani dan Roma menyebutkan berbagai kadar campuran anggur. Mengapa perlu kita tahu tentang Yunani dan Roma? Karena pada zaman Israel, Yunani dan Roma itu sangat bersinggungan dengan mereka. Maka apa tulisan para penulis Yunani dan Roma yang berbicara tentang anggur pada zaman itu perlu juga menjadi bahan referensi untuk kita pertimbangkan dalam memahami bagaimana tentang minum anggur ini. Yang pertama itu Homer. Dia ini menyebutkan bahwa anggur yang difermentasi atau yang mengandung alkohol itu boleh diminum dengan campuran 20 bagian air dengan 1 bagian anggur. Jadi anggur yang sudah difermentasi boleh diminum dengan catatan harus dicampur dengan air dengan perbandingan 20:1. Jadi anggurnya 1 gelas, airnya 20 gelas. Itu baru boleh diminum. Yang berikut ada namanya Plutarchus. Dia menyatakan sebuah campuran dinamakan anggur walaupun sebagian besar campurannya terdiri atas air. Jadi tidak ada anggur yang diminum tanpa campuran menurut hukum ketentuan Yunani dan Roma pada saat itu. Yang berikut adalah Plinius. Dia menyebutkan perbandingan campuran yaitu 8 bagian air dengan 1 bagian anggur. Ada lagi namanya Polybius. Dia mencatat bahwa wanita di Roma diizinkan meminum anggur semacam ini, namun dilarang minum anggur yang difermentasi. Artinya anggur yang manis, anggur yang tidak difermentasi boleh diminum wanita. Tetapi kalau sudah difermentasi tidak boleh. Dan menurut catatan-catatan ini, tidak dibenarkan dalam budaya Yunani dan Roma orang meminum anggur tanpa dicampur dengan air. Dan ini sudah merupakan sebuah ketetapan hukum yang dilestarikan pada waktu itu, di mana harus dicampur dengan air. Kalau tidak, maka itu memabukkan dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada saat itu. Sekarang kita melihat di dalam zaman Yahudi, di dalam Alkitab. Perlu kita perhatikan bahwa adat sosial dan agama agama perintahkan bahwa anggur yang tidak bercampur air tidak boleh disajikan, terutama jika itu telah difermentasi. Dan ini tertulis di dalam Talmud Yahudi sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Dan ini membahas berbagai campuran air dan anggur. Jadi di sana sangat ditekankan pembagian-pembagian itu tentang bagaimana meminum anggur itu. Ada Rabi Yahudi yang menegaskan bahwa anggur yang difermentasi kalau tidak dicampur dengan minimal 3 bagian air untuk tiap bagiannya tidak dapat diberkati dan itu dapat menajiskan si peminum. Jadi 3:1. Ini minimal. Kalau tadi ada 20:1, 8:1, dan di sini Rabi Yahudi katakan 3:1. Jadi orang Yahudi tidak pernah meminum anggur yang difermentasi
hanya anggur itu sendiri, tetapi selalu dicampur dengan air. Kalau tidak dicampur dengan air, maka itu tidak boleh diminum, dan itu tidak boleh diberkati, dan itu menajiskan siapa yang meminumnya. Ada lagi yang lain menuntut bahwa campurannya harus 10 bagian air untuk 1 bagian anggur yang difermentasi sebelum dapat diterima. Jadi dari sini kita melihat bahwa anggur itu boleh diminum, apakah itu difermentasi, apakah itu tidak, atau murni. Tetapi ada catatan, bagi yang difermentasi harus dicampur dengan air, dengan takaran dari beberapa data yang kita baca tadi adalah minimal. Itu sudah paling minimal 3:1. Tetapi ada yang mengatakan 10:1, ada yang mengatakan 8:1, ada yang mengatakan 20:1. Artinya, di sini perlu adanya sebuah pembatasan dalam sebuah minuman tentang anggur ini. Baru kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, anggur ini dihubungkan dengan pesta dan acara-acara gembira, dan juga dengan acara perjanjian. Bisa dibaca nanti 1 Samuel 25:36 dan Yohanes 2:1-11. Dalam perjanjian baru, anggur baru diartikan sebagai perjanjian baru atau iman baru yang tidak dapat ditempatkan dalam kerangka yang lama atau kantong kulit yang lama, seperti itu ya. Dan kita perlu tahu juga di Kana, cerita tentang Yesus mengubah banyak air menjadi anggur. Bagi penulis Injil ini menandakan kegembiraan yang melepaskan dari Injil itu untuk seluruh umat manusia. Anggur juga digunakan dalam perjamuan Tuhan pada waktu Yesus mengukuhkan perjanjian baru dalam darahnya. Bahkan anggur itu menjadi simbol sebagai lambang daripada darah Yesus yang tercurah. Dan kemudian oleh gereja, anggur ini digunakan dalam Ekaristi atau perjamuan kudus Kristen. Dari catatan-catatan yang sudah saya jelaskan tadi, berarti anggur itu adalah baik. Tetapi kalau itu sudah difermentasi, cara menggunakannya harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di situ. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa anggur itu haram, ini haram, ini haram. Tapi harus dipahami dulu sejauh mana aturan-aturan tentang minum anggur itu. Tapi kan yang menjadi persoalannya orang, ya kalau anggur diminum banyak daripada air, ya mati dia. Hancur dia, rusak hidupnya, rusak tubuhnya. Tapi kalau anggur diminum menurut takaran-takaran yang sudah ditentukan, kalau sekarang ini ditentukan oleh Badan POM, ditentukan oleh pemerintah, cara meminumnya, waktu meminumnya, tempat meminumnya, takarannya diperhatikan, maka itu menjadi baik bagi hidup manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab juga, anggur ini dipakai untuk perdagangan tukar-menukar atau barter, dan juga untuk berbagai perayaan maupun untuk peribadatan. Pemimpin Kristen perdana dinasihatkan untuk menahan diri dari minuman keras. 1 Timotius 3:3-8. Anggur ini diminum pada perayaan Paskah, dan Yesus memberkatinya pada perjamuan Tuhan. Dan upacara itu menjadi universal di gereja. Dan anggur ini dipakai sebagai simbol untuk Yesus oleh Injil Yohanes, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Dan orang Kristen adalah rantingnya. Jadi anggur ini banyak bersinggungan dengan kehidupan orang Kristen pada saat itu. Baik digunakan sebagai simbol, baik digunakan sebagai bentuk perumpamaan, ataupun sebagai minuman yang boleh diminum dalam kehidupan orang Yahudi. Dan kan juga ada anggur yang difermentasi yang juga boleh diminum dengan catatan ada campuran dengan air, minimal 3 bagian air. Itu minimal. Berarti di atasnya itulah yang harus dilakukan. Mari kita melihat tentang ajaran Yesus tentang anggur. Yesus pernah mengubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Boleh dikatakan bahwa mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur terbaik dalam sebuah pesta pernikahan di Kana. Secara teologis tidak masuk akal untuk beranggapan bahwa Yesus mendukung penggunaan minuman mengandung alkohol pada pesta pernikahan yang dihadiri
banyak wanita serta pengantin perempuan yang kemungkinan segera mengalami pembuahan. Yesus pasti mengetahui dampak-dampak mengerikan terhadap perkembangan anak yang belum lahir, sebab Yesus dalam keilahiannya, hikmatnya, dan pengertiannya tentang yang baik dan yang jahat. Yesus tentu mengetahui bahaya dan akibat alkohol. Yesus penuh dengan belas kasihan, kebaikan, yang menginginkan kebaikan, kekudusan, dan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang bisa diterima dan teologis dan alkitabiah adalah bahwa anggur yang dibuat oleh Yesus pada saat pernikahan itu untuk menyatakan kemuliaannya adalah sari buah anggur yang murni, manis, dan ini tidak difermentasi, sehingga bisa diminum oleh seluruh orang yang hadir pada pesta perkawinan di Kana tersebut. Karena anggur ini memang simbol sukacita, simbol bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah, saya sudah jelaskan tadi. Bahkan kalau kita melihat juga tentang Yesus, Yesus memakai istilah anggur dalam pengajarannya. Contoh, sebagai anggur yang baru, ditaruh di kirbat yang baru, tidak boleh di kirbat yang lama. Bahkan Yesus memakai sebagai pokok anggur, dirinya pokok anggur, orang percaya murid-muridnya adalah ranting. Baru sebagai pemilik atau pegawai kebun anggur. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pengajaran Yesus, anggur ini dimasukkan ke dalamnya. Itu menunjukkan bahwa anggur ini baik adanya. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana manusia mengikuti peraturan-peraturan, ketentuan tentang meminum anggur secara khusus, anggur yang sudah difermentasi. Harus ada campuran. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus juga minum anggur semasa hidupnya. Yesus menjadikan anggur sebagai simbol darah khusus, darah perjanjian, keselamatan dalam perjamuan kudus. Di mana pada perjamuan terakhir, buah pohon anggur melambangkan darah yang mendamaikan dan menjadi anggur sakramen dalam kebaktian perjamuan kudus di gereja-gereja Kristen. Dalam seni Kristen, pohon anggur yang berbuah acap kali melambangkan kesatuan Kristus dengan para pengikutnya. Bahkan kalau kita melihat lagi tentang Yesus, Yesus meminum anggur asam saat menjelang kematiannya di kayu salib. Dari sini kita melihat bahwa anggur harus digunakan sesuai dengan proporsi yang sudah ditentukan. Anggur manis untuk diminum, anggur yang tidak difermentasi, dan semua orang boleh meminumnya. Tetapi anggur yang sudah difermentasi mengandung alkohol, diminum berdasarkan takaran-takaran yang sudah ditentukan. Dan siapa yang meminum anggur yang sudah beralkohol tanpa campur, tanpa mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, maka itu tidak diberkati oleh Tuhan. Dan itu tidak berkenan. Sekarang kita melihat ajaran Paulus tentang anggur. Seringkali orang salah memahami tentang Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, jangan hanya minum air saja, campurkan anggur sedikit. Saya mau tegaskan, orang Kristen zaman Alkitab lebih cermat lagi mengenai beraneka macam anggur daripada orang Yahudi. Rasul Paulus dikatakan di dalam Roma pasal 14 ayat 21. Baiklah engkau, jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Kalau di sini saya lihat tulisan warna merah, jangan minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Artinya, Paulus menegaskan bahwa apapun yang dimakan oleh kita, apapun yang kita minum, jangan menjadi sandungan bagi orang lain. Artinya, di sini ada batasan. Ketika seseorang meminum anggur, maka dia tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya, harus meminum dengan cara yang tepat, berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu. Siapa yang melanggar itu, maka dia menjadi batu sandungan, dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur. Artinya di sini harus memperhatikan batasan.
harus mengerti kegunaan dari apa yang dikonsumsi, bukan asal minum. Oleh karena itu, maka minum anggur bukan untuk memuaskan hawa nafsu, bukan untuk pelarian dari stres, bukan untuk mencari hiburan dunia. Tetapi minum anggur itu harus diperhatikan, bahwa anggur itu diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Oleh karena itu, maka di sini manusia perlu memiliki pengendalian diri, harus mengerti batasan yang benar ketika dia meminum anggur atau minuman-minuman beralkohol. 1 Timotius 3:8 dikatakan begini, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jangan penggemar anggur, artinya di sini tidak seorang alkoholik. Dari tulisan ini bisa kita mengatakan bahwa boleh minum anggur dengan takaran yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan tempat yang tepat. Jadi dari sini kita belajar bukan masalah haram dan halalnya, tetapi bagaimana manusia mampu mengendalikan dirinya, bagaimana manusia bisa menguasai dirinya, hawa nafsunya, menguasai segala sesuatu tentang dirinya ketika dia bersentuhan yang namanya dengan anggur. Di sini yang perlu 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Di sini perlu kita perhatikan, dikatakan janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Ada orang sering memahami ayat Alkitab ini, kata sedikitnya dihilangkan. Padahal di sini dikatakan tambahkanlah anggur sedikit. Sedikit di sini bagaimana? Kalau berdasarkan hukum Yahudi, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, minimal 1:3. Anggurnya 1 gelas, airnya 3 gelas, itu baru layak diminum. Dan itu paling sedikit. Dalam beberapa para rabi ada yang mengatakan 8:1 atau 10:1. Bahkan ada lagi Yunani dan Romawi 20:1. Jadi kata sedikit di sini harus mendapat perhatian, jangan dilupakan. Sekarang banyak orang anggurnya banyak, airnya sedikit, maka dia jadi mabuk, tidak kenal istrinya, tidak kenal lagi dirinya, tidak tahu malu, akhirnya dia malu-maluin. Walaupun dia sendiri tidak malu, tapi setelah mabuknya selesai baru dia tahu malu. Titus pasal 2 ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Jangan menjadi hamba anggur. Anggur itu menjadi tuan atas hidupnya, itu tidak boleh. Kalau anggur hanya untuk kesehatan, untuk menghangatkan tubuh, untuk menyegarkan tubuh, makanya dikatakan sedikit, dengan takaran yang tepat, dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, motivasi yang tepat meminumnya, maka itu dibenarkan. Inilah data Alkitab tentang bagaimana orang minum anggur. Jadi kalau ada orang mengatakan haram, 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 apanya yang haram? Harus dijelaskan. Yang haram adalah jika tidak mengikuti takaran yang tepat. Jika meminum anggur untuk melampiaskan hawa nafsu, jika meminum anggur untuk pesta pora, untuk mencari kesenangan dunia, dan lain-lainnya. Tetapi jika minum anggur atau yang beralkohol, tujuannya adalah untuk kesehatan, kesegaran, untuk membantu pencernaan, atau hal-hal yang positif lainnya, itu adalah tepat. Jadi memang di dalam Alkitab, berbicara tentang anggur ini, ada data yang negatif dan positif. Yang pertama dikatakan negatif itu menyebabkan pikiran keliru. Ya memang kalau orang minum anggur banyak sekali atau tidak mengikuti peraturan, takaran, waktu, tempat, dan semuanya, maka itu menyebabkan pikirannya keliru.
menyebabkan kemarahan. Makanya orang yang kena anggur atau mabuk, kena alkohol itu amarahnya tidak terkendali. Makanya jangan pernah minum anggur yang sampai mabuk. Minumlah ketika kamu mau tidur sedikit-sedikit saja. Kemabukan yang memalukan seperti Nuh ya, memabukkan dan menimbulkan hawa nafsu. Efesus 5:8. Jadi anggur itu memiliki sisi negatif. Kenapa menjadi negatif? Karena tidak mengikuti takaran, tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti arahan, tidak mengikuti kebenaran-kebenaran yang sudah ditetapkan dalam cara meminumnya. Itu yang bermasalah. Bukan anggurnya yang bermasalah, tetapi orang yang meminumnya lah yang bermasalah, jiwanya, pikirannya. Ini yang harus diselesaikan. Jadi bukan anggurnya yang disalahkan, tetapi yang disalahkan adalah orangnya yang tidak mengerti kebenaran, aturan, dan ketetapan tentang minumnya. Di situ, dampak positif adalah menyukakan hati. Mengapa? Karena digunakan dengan tepat. Orang yang minum anggur itu menyukakan hati. Kenapa? Karena dia minum untuk kesehatan. Keriangan hati. Pengkhotbah 10 ayat 19. Sebagai penghormatan kepada seseorang. Membantu pencernaan menjadi baik. Jadi, anggur memiliki sisi negatif. Negatif adalah karena manusianya yang negatif perilakunya. Positif adalah karena manusia positif dalam melakukan atau menggunakannya. Maka saya katakan, apapun yang ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, baik adanya. Menjadi buruk karena manusia itu yang salah menggunakan. Racun baik, tapi kalau diminum untuk membunuh diri itu menjadi buruk. Tapi kalau dibuat untuk memberantas hama tanaman supaya tanaman bertumbuh bagus, itu tepat. Bom atom, nuklir, itu baik. Bisa membangun jalan, bisa membuka terowongan-terowongan dan lain sebagainya, atau tambang. Tapi kalau dibuat untuk berperang bunuh orang, yaitu yang buruk. Apapun yang ada di kolong langit ini, kalau digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu baik. Tapi kalau digunakan di luar kemuliaan Tuhan, maka hasilnya menjadi buruk. Jadi yang harus dibereskan di sini adalah bukan bendanya, bukan minumannya, tapi yang harus dibereskan adalah orang yang meminumnya. Itu persoalannya. Orangnya yang harus beres, kelakuannya beres, maka hasilnya beres. Tapi kalau orangnya bengkok, kelakuannya bengkok, diminum lagi anggur dengan cara yang bengkok, maka semua menjadi bengkok. Hidupnya bengkok, arahnya bengkok, segala sesuatunya menjadi kacau balau. Jadi, singkatnya begini. Penggunaan anggur yang normal di kalangan Yahudi pada zaman Alkitab berbeda sekali dengan penggunaan dewasa ini. Itu harus kita tahu ya. Kalau di zaman Yahudi, di zaman Alkitab, ada takaran yang sangat ketat dan diperhatikan. Tapi kalau di zaman ini, ya suka-sukanya. Anggur pada zaman itu adalah sari buah anggur yang manis dan segar. Sari buah anggur yang manis disimpan. Sari buah anggur yang dikeringkan. Atau minuman anggur yang dibuat dari sari anggur air dan anggur yang difermentasi. Tentang anggur yang difermentasi atau tidak difermentasi yang disimpan atau dicampur dengan air menurut perbandingan setinggi 20:1. Apabila anggur yang difermentasi disajikan dengan murni, maka hal itu dianggap tak beradab, menajiskan, dan tidak dapat diberkati oleh para rabi. Jadi di sini diputuskan bahwa orang yang minum anggur yang difermentasi atau mengandung alkohol 20:1. Ini yang harus dicatat. Tapi kalau sekarang orang dibalik minum air 1 gelas, anggur atau yang beralkohol 20 gelas, maka dia pulang. Tak kenal istrinya, tak kenal dirinya, tak kenal Tuhannya, tak kenal siapa-siapapun. Akhirnya karena dia tak kenal, maka segala sesuatu perilakunya memalukan. Jadi berdasarkan semua fakta ini, mustahillah mempertahankan bahwa kebiasaan minum anggur di zaman modern ini diizinkan karena orang Yahudi minum anggur pada zaman Alkitab. Jadi jangan orang berpikir bahwa di dalam Alkitab ada perjamuan, ada anggur, Yesus saja minum anggur, orang Yahudi minum anggur, Paulus mengatakan campur air sedikit. Jangan karena itu dipelintir, berarti kita bisa minum anggur. Boleh minum anggur, bahkan di sini yang difermentasi dengan catatan 20:1, ini harus diingat. Tapi kalau dibalik, airnya 1 gelas, anggurnya 20 gelas, maka matilah dia.
Tapi kalau air 20 gelas, anggur 1 gelas dicampur dan diminum, ini bagus. Ini yang harus diperhatikan oleh semua orang ketika berbicara tentang apakah anggur haram atau halal. Jadi bukan haram tapi tak dijelaskan, halal tapi tak dijelaskan. Ini namanya pembodohan. Tapi kalau dijelaskan dengan data, maka orang yang akan berpikir tentang keputusannya. Oke. Selanjutnya, perlu diperhatikan bukti dari ilmu kedokteran modern berikut ini. Para pakar ilmu kedokteran modern telah menemukan bukti yang jelas bahwa penggunaan minuman berkadar alkohol merusak sistem reproduksi wanita yang masih mampu melahirkan, serta menyebabkan keguguran dan kelahiran anak dengan cacat mental dan jasmani yang tak dapat disembuhkan. Para pakar tersebut mengatakan bahwa wanita yang meminum minuman dengan kadar alkohol yang sedikit sekalipun pada saat mengandung, sekitar 40 jam sesudah pembuahan, mengambil risiko merusak perkembangan sel telur yang siap meninggalkan indung telur, serta menyebarkan penyakit mental dan jasmani yang buruk pada bayi. Oleh karena itu, satu-satunya kesimpulan yang rasional berdasarkan apa yang dibuat oleh Yesus adalah, ahli Alkitab dan Alkitabiah adalah bahwa anggur yang dibuat oleh Yesus pada saat pernikahan itu untuk menyatakan kemuliaannya adalah sari buah anggur yang murni, manis, dan tidak difermentasi. Ini yang boleh diminum. Tapi kalau sudah difermentasi, wanita-wanita yang masih produktif dilarang untuk meminumnya. Anggur yang telah difermentasi dapat diminum dengan takaran yang jelas dan ketat. Tidak dibenarkan meminum berdasarkan selera atau memuaskan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu perlu dicatat, segala ciptaan Tuhan itu baik, asalkan digunakan dengan benar. Waktunya benar, caranya benar, tujuannya benar, takarannya benar, tempatnya benar. Waktunya, kapan minum anggur? Ketika lelah, pulang kerja, sampai di rumah. Caranya bagaimana? Ya diminum sedikit. Tujuannya apa? Untuk menyegarkan tubuh. Takarannya, 20:1. Tempatnya bagaimana? Di rumah, jangan minum di bar bersama para penghibur-penghibur dunia. Jadi ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, segala yang ada di bumi ini baik adanya, dan tidak ada ciptaan Allah yang disebut tidak baik. Yang tidak baik adalah sikap manusia dalam mengelola dan menggunakan kekayaan ciptaan Allah. Kekayaan ciptaan Allah harus digunakan manusia untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu yang dikuasai oleh dosa. Inilah yang perlu menjadi catatan bagi kita. Apakah anggur halal atau haram? Bukan masalah haram atau halalnya, tetapi haramnya bagaimana, halalnya bagaimana. Inilah yang harus diketahui. Dengan demikian, maka setiap orang yang meminum anggur mengerti mengapa haram dan mengapa halal, sehingga dapat berbuat yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masa depannya, untuk anak-anaknya, untuk sekelilingnya. Ingat, Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Yang membuat itu menjadi tidak baik karena manusia dikuasai dosa. Berarti, supaya segala ciptaan itu menjadi baik, maka manusia harus menggunakan segala